Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku di rumah? Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat. Di tengah masa pandemi COVID-19 ini, kalian harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Jangan lupa tetap menggunakan masker ketika keluar rumah dan tetap cuci tangan setiap saat menggunakan air dan sabun. Terus berjumpa lagi kita di Rumah Ilmu, saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Hari ini kita akan belajar mengenai gerak makhluk hidup. Tujuan pembelajaran kali ini adalah menjelaskan cara hewan yang bergerak di air, di udara, dan di darat. Yang kedua, kalian diharapkan dapat menjelaskan tumbuhan bergerak dan macam-macam pergerakan tumbuhan. Baik, mari kita simak video berikut ini. Bergerak adalah salah satu ciri makhluk hidup. Gerak hewan lebih mudah mati daripada gerak tumbuhan. Baik, perhatikan video berikut ini. Hewan bergerak menggunakan berbagai alat macam gerak. Yang pertama, menggunakan kaki. Perhatikan video berikut gerak hewan menggunakan kaki yang digunakan untuk berlari dan berjalan. Pada hewan bergerak menggunakan alat gerak aktif dan alat gerak yang pasif. Alat gerak aktif menggunakan otot, sedangkan alat gerak pasifnya menggunakan rangka. Tujuan hewan bergerak bisa digunakan untuk mencari mangsa dan melindungi diri dari predator. Gerak pada hewan dipengaruhi oleh adaptasi morfologi, yaitu bentuk tubuhnya, dan adaptasi fisiologisnya. Bagaimana hewan di darat yang mempunyai massa lebih besar dengan massa yang lebih kecil? Perhatikan gajah. Hewan gajah memiliki massa yang lebih besar. Hewan yang bermassa lebih besar akan melawan nilai inersianya sangat besar sekali. Akibatnya, gaya gesek udara lebih besar daripada gaya gesek permukaan tanah, sehingga kecepatan gerak hewan lebih lambat. Perhatikan gambar hewan rusa berikut. Hewan rusa memiliki massa yang sangat kecil, sehingga melawan inersia sangat kecil pula. Akibatnya, gaya gesek di udara lebih kecil daripada gaya gesek permukaan tanahnya, sehingga kecepatan gerak rusa lebih cepat. Bagaimana gerak hewan air? Hewan di dalam air bergerak menggunakan siripnya. Lain-lain di dalam air dan mengeluarkan lebih sedikit energinya. Mengapa hewan air bergerak seperti itu? Hal ini dikarenakan karena medium air memiliki kerapatan yang lebih besar. Hewan dalam air bergerak naik turun menggunakan gelembung udara dengan mengeluarkan gas berupa oksigen. Medium air juga memiliki gaya angkat yang lebih besar, dan medium air memiliki jenis yang lebih besar pula. Gerak hewan air dipengaruhi oleh bentuk tubuhnya yang streamline. Hal ini digunakan hewan dalam air untuk bisa meliuk dari sisi ke sisi dan mengurangi hambatan dalam bergerak. Pada hewan yang hidup di terumbu karang, dia menggunakan sirip pasangannya dan sirip tengahnya. Gerak hewan berikutnya adalah gerak hewan di udara. Perhatikan gambar burung berikut. Bagaimana burung dapat bergerak dan stabil bergerak di udara? Burung menggunakan sayapnya untuk bergerak agar dia dapat mengangkat tubuhnya ke atas. Hal ini digunakan untuk mengimbangi gaya gravitasinya. Tentu saja burung melengkung agar udara yang mengalir di bagian atas sayap lebih cepat daripada di bagian bawahnya. Tujuannya supaya burung memiliki gaya angkat ke atas dan daya dorong lebih efektif untuk bergerak. Ketika sayap burung dikepakkan, memberikan gaya aksi terhadap udara di bagian bawah sayap, sehingga akan mengalir ke bawah seperti hanya dihubungi tiga. Pada tumbuhan, pergerakannya terjadi akibat rangsangan yang berasal dari dalam sel atau tubuh tumbuhan tersebut. Macam-macam gerak tumbuhan ada 3. Yang pertama adalah endonom, higroskopis, dan esionom. Gerak endonom
terjadi akibat rangsangan di dalam tubuh tumbuhan atau di dalam sel tumbuhan tersebut. Contohnya, gerak rotasi kloroplas di dalam sel daun Hydrilla verticillata. Jenis gerak yang kedua yaitu higroskopis. Gerak ini terjadi karena pengaruh kadar air di dalam sel yang menyebabkan pengerutan tidak merata. Contohnya, membukanya buah polong-polongan seperti kacang-kacangan, membukanya dinding sporangium atau kotak spora pada tumbuhan paku. Jenis gerak yang ketiga yaitu gerak esionom. Gerak esionom ini berdasarkan respon geraknya terbagi menjadi 3, yaitu gerak tropisme, gerak taksis, dan gerak nasti. Baik, yang pertama kita akan bahas gerak tropisme. Gerak tropisme terbagi menjadi fototropisme, geotropisme, hidrotropisme, hipnotropisme, dan kemotropisme. Geotropisme merupakan gerak tropisme yang dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Jenis geotropisme ada 2, yaitu geotropisme positif dan geotropisme negatif. Geotropisme positif, gerak tumbuhan yang menuju ke pusat gravitasi bumi. Contohnya adalah gerak akar yang menuju ke pusat gravitasi bumi. Sedangkan pada contoh gerak geotropisme negatif yaitu gerak batang tumbuhan yang menjauhi pusat bumi. Hidrotropisme yaitu gerak tropisme tumbuhan yang dipengaruhi oleh kesediaan sumber air. Hidrotropisme yaitu gerak melilitnya seluruh tumbuhan pada tempat pembuatannya. Contohnya gerak sulur anggur yang melilit pada batang kayu terdekatnya. Kemotropisme yaitu gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh zat kimia. Contohnya gerak bulu serbuk sari menuju ke sel telur yang dipengaruhi oleh zat gula. Taksis yaitu gerak pindah seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangannya. Macam-macam gerak taksis yaitu fototaksis dan kemotaksis. Fototaksis yaitu gerak seluruh bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh sumber cahaya. Contoh gerak fototaksis yaitu pada gerak Euglena viridis. Tubuh tumbuhan Euglena ini memiliki reseptor cahaya yang digunakan untuk melakukan proses fotosintesis karena di dalam tubuhnya memiliki klorofil. Kemotaksis yaitu gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa zat kimia. Contohnya adalah gerak spermatozoid atau sel kelamin jantan menuju ke ootit atau sel kelamin betina. Gerakan sel kelamin jantan ke sel kelamin betina ini dipengaruhi oleh zat gula dan protein tertentu yang dihasilkan oleh artemium pada tumbuhan paku dan tumbuhan lumut. Nasti adalah gerak tumbuhan yang tidak dipengaruhi oleh arah adanya rangsang. Macam-macam gerak nasti yaitu seismonasti, niktinasti, fotonasti, termonasti, dan nasti kompleks. Seismonasti yaitu gerak nasti yang dipengaruhi oleh getaran atau sentuhan. Contohnya gerak daun putih malu yang meletup ketika disentuh. Niktinasti yaitu gerak nasti yang dipengaruhi oleh kondisi siang dan malam hari. Contohnya adalah gerak daun tumbuhan lamtoro dan gerak daun tumbuhan bunga merak. Fotonasti yaitu gerak tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan cahaya. Contohnya adalah gerak bunga pukul 4 yang membuka ketika ada rangsangan cahaya pada sore hari. Monasti yaitu gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa suhu. Contohnya adalah mekarnya bunga tulip pada musim semi karena suhu udara musim semi terasa lebih hangat. Nasti kompleks yaitu gerak pada tumbuhan yang diakibatkan oleh beberapa jenis rangsangan. Contohnya gerakan membuka dan menutupnya stomata yang dipengaruhi oleh beberapa rangsangan. Rangsangan itu bisa berupa kadar air, cahaya, suhu, karbon dioksida, dan uap air. Anak-anakku, di bagian akhir pembelajaran kali ini, kalian dapat berlatih untuk mengerjakan soal-soal di web berikut yang akan Bapak tampilkan, dan kode gamenya akan Bapak tampilkan berikut. Di rumah, demikianlah pembelajaran gerak bala-bala hidup hari ini. Semoga kalian dapat mempelajari materi-materi berikutnya bersama dengan Bapak Ibu guru lainnya di rumah. Tetap saling jaga, saling bantu, dan terus belajar di rumah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.